Salva dengan NIM A1A025100041 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yulia Sari dengan NIM A1A025100042. Dan saya Mbak Femi Mena Pandini dengan NIM A1A025100059. Dari video ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan salah satu subtema dari mata kuliah Matematika Ekonomi yang berjudul Keseimbangan Pasar untuk Dua Macam Barang. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rando Satarudin, MSI. Yuk simak videonya. Berikut merupakan salah satu contoh soal yang akan kami bahas. Permintaan dan penawaran dua jenis barang yang memiliki hubungan subsidi masing-masing ditunjukkan oleh pasangan fungsi-fungsi di bawah ini, yaitu QD1 sama dengan 6 minus 2P1 plus P2, QD2 sama dengan 6 minus P2 plus P1, QS1 sama dengan 4P1 minus P2 minus 6, QS2 sama dengan 3P2 minus P1 minus 4, T1 sama dengan 1 per unit, T2 sama dengan 2 per unit, S1 sama dengan 2 per unit, S2 sama dengan 1 per unit, T1 sama dengan 1 per unit, S2 sama dengan 2 per unit. Tentukan A. EQ1 dan EQ2 sebelum dan sesudah pajak maupun subsidi. B. Yaitu total pajak dan subsidi yang diterima pemerintah. Oke teman-teman, di sini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara mendapatkan EQ sebelum pajak maupun subsidi dari kedua barang serta EQ sesudah pajak dari kedua barang yang dimana kita dapat ketahui ID1 sama dengan 6 min 2P1 plus P2 dan ID2 sama dengan 6 min P2 plus P1 dan PS1 sama dengan 4P1 min P2 min 6 dan PS2 sama dengan 3P2 min P1 min 4, dimana dari pajaknya yaitu P1 sama dengan 1 dan P2 sama dengan 2. Oke teman-teman, di sini kita mulai mengerjakan dari EQ sebelum pajak dan subsidi, yang dimana rumusnya yaitu QD1 sama dengan QS1, yang dimana QD1 nya sama dengan 6 min 2P1 plus P2 sama dengan QS1 nya 4P1 min P2 min 6. Nah, kalau sudah begini, bilangan yang berada di posisi kiri yang ini kita pindah luaskan ke kanan sehingga menjadi min min 2P1 ditambah P2. Ini 4P1 kita pindah luaskan menjadi min 4P1. Begitu juga dengan P2 yang awalnya minus menjadi plus karena dipindah luaskan. Dengan minus 6 ini kita turunkan dan 6 yang berada di posisi ini berada di posisi kanan bilangan kita pindah luaskan ke sini ke posisi ya, sehingga menjadi minus 6. Kenapa minus 6? Karena di sini positif. Karena positif. Kalau bilangan tersebut positif, kita pindahkan ke kiri atau pindah luaskan menjadi negatif sehingga menghasilkan minus 6. Selanjutnya kita akan menambahkan yang dimana awalnya kita akan menambahkan min 2P1 dengan min 4P1 dan selanjutnya kita akan menambahkan P2 ditambah P2 sehingga mendapatkan hasil min 2P1 ditambah min 4P1 sama dengan min 6P1 dan P2 nya itu P2 ditambah P2. P2 ini kita anggapkan 1P2 ditambah 1P2 menjadi plus 2P2. Nah, yang ini min 6 dikurang 6 atau min 6 ini kita tambahkan menjadi min 12. Kenapa? Karena min kita min ketika bilangan begini ini hasilnya tetap minus, tetapi ketika bilangan yang di sini tidak ada minusnya, terus di sini ada plusnya menjadi negatif ataupun nol. Nah, dari sini kita menghasilkan jawaban 6P1 ditambah 2P2 sama dengan minus 2. Jawaban ini tidak bisa langsung kita tidak bisa langsung kita kejabarkan sehingga menghasilkan jawaban. Sehingga ini bilangan ini harus dikalikan dengan minus 1. Ini minus 1 sehingga menghasilkan minus 1
dikali minus 12 sama dengan minus 15. Sama dengan 12 itu ya, maaf ya. Nah, di mana di perkalian minus ketemu minus itu menjadi positif sehingga hasilnya 12. Nah, selanjutnya kita mencari EQ barang kedua pada sebelum pajak dan subsidi terlebih dahulu sehingga kita dapat menghasilkan hasilnya yang dimana rumusnya sama dengan mencari barang pertama yaitu QD2 sama dengan QS2 yang dimana dua ini yaitu merupakan barang yang kedua yaitu 6 min P2 ditambah P1 sama dengan 3 P2 min P1 plus 4. Nah, cara pengerjaannya itu sama dengan kita tentukan yang kedua yaitu kita meluaskan jadi min P2 ditambah P1 min P2 menjadi min 3 P2 ini juga min 2 dan plus P1 sama dengan min 4 ini diturunkan dan 6 ini diluaskan menjadi min 6 sehingga dapat menghasilkan jadi teman-teman ketika P2 berada di depan P1 berada di deretan P2 kita tetap mengerjakan lebih awal yaitu P1 yang dimana P1 ditambah P1 sama dengan 2 P1. Nah, baru kita mengerjakan P2 yang dimana min P2 min 3 P2 menjadi min 4 P2 sama dengan min 4 min 6 yang dimana menghasilkan min 10. Nah, ini kalau kita kalikan dengan min 3. Kenapa dikalikan dengan 3? Karena hasil dari perkalian ini harus sama dengan hasil perkalian dengan barang pertama sehingga menghasilkan 3 dikali 2 sama dengan 6 P1 3 dikali min 4 sama dengan min 12 P2 sama dengan 10 dikali 3 sama dengan min 10 min 3. Nah, kalau begini kita gabungkan hasil ini sama hasil ini. Nah, dari kedua jawaban ini kita gabungkan atau kita kurangkan menjadi 6 P1 min P2 min 2 P2 sama dengan 12 dikurang 6 P1 kurang 12 P2 sama dengan minus 30. 6 dikurang P1 6 dikurang 6 sama dengan 0 jadi P1 ini kamu sehingga dapat kita tulis dan dapat kita tidak tulis dan di sini saya tidak akan menulisnya. Terus min 2 dikurang min 12 sama dengan 10 P2 sama dengan 12 dikurang min 30 sama dengan menghasilkan min 42 yang dimana kalau yang di 10 P2 nya ini min 2 dikurang min 12 ini kan min ketemu min kan menjadi positif sehingga menghasilkan min 2 ditambah 12 dapat hasil 10 begitu. Kalau menghasilkan 42 ini kenapa 42? Karena 12 ini dikurang dengan min 30. Nah, ini kan min ketemu min kan menjadi positif sehingga menghasilkan 12 ditambah 30 menjadi 42. Nah, dari sini kita dapat P2 sama dengan 42 dibagi 10 P2 sama dengan 4,2. Nah, di sini kita telah mendapatkan P2-nya sehingga kita akan mencari P1-nya yang dimana menggunakan rumus 6 P1 dikurang 2 P2 sama dengan 12. Nah, di sini kan kita udah ketahuinya P2-nya itu 4,2. Nah, di sini langsung kita tulis 6 P1 min 2 dikali hasil dari P2 yang kita dapat tadi 4,2 sama dengan 12 dan dimana 6 P1 sama dikurang 2 dikali 4,8 sama dengan menghasilkan 8,4 sama dengan 12. Nah, kalau udah begini ini kita turunkan 6 P1 nya sama dengan 12 nya kita turunkan sehingga min 8,4 ini kita pindah luaskan ke sini menjadi positif plus 8,4
6P1 sama dengan ini menghasilkan 20,4 sehingga P1 sama dengan 20,4 dibagi 6 dan P1 sama dengan 3,4. Dan selanjutnya saya akan mengerjakan EQ sesudah dan dimana kita ketahui pajak pada barang pertama yaitu 1 dan barang kedua itu 2. Nah, di sini sebelum kita masuk ke rumus ID1 sama dengan IS1T. Sebelum kita masuk ke rumus ini, kita harus mengetahui berapa sih jumlah IS1T dengan cara IS1 sama dengan 4P1 min P2 min 6 sehingga menghasilkan IS1T yang dimana 4 dalam kurung P1 dikurangi 1 tutup kurung min P2 min 6 yang dimana menghasilkan 4 kali P1 sama dengan 4P1 4 dikali min 1 sama dengan min 4 ini kita turunkan kita menghasilkan IS1T sama dengan 4P1 min 4 ditambah min 4 sama dengan min 10. Tetapi terlebih dahulu kita taruh min 2 P2 dulu sehingga ini kesini. Nah kemudian kalau kita udah temuin IS1T itu kita dapat apa namanya memasuki rumus ini di mana ID1 sama dengan IS1T. ID1 nya 6 min 2P1 plus P2 sama dengan IS1T nya 4P1 min P2 min 10. Nah sama juga dengan sebelumnya, yaitu bilangan yang berada di kiri ini kita pindah luaskan ke kanan sehingga menghasilkan 2P1 plus P2 min ini kan positif dipindahkan ke kanan menjadi negatif 4P1 ini min dipindahkan menjadi plus sama dengan ini diturunkan dan 6 ini dipindah luaskan menjadi min 6. Nah kalau udah begini tinggal kita tambahkan yang mana kita menambahkan terlebih dahulu yaitu P1 nya itu min 2P1 ditambah min 4P1 sama dengan min 6P1. Kemudian P2 ditambah P2 sama dengan 2P2 sehingga di sini min 10 min 6 sama dengan min 16. Ini kita kalikan K dapat menghasilkan 1 dikali 6 sama dengan min 6P1 ditambah 2P2 sama dengan min 16. Nah sebelumnya kita harus mengetahui EQ sesudah pajak dari barang kedua yang dimana kita cara menentukannya juga sama, yaitu menggunakan rumus QD1 sama dengan QS2T yang dimana kita harus menentukan QS2T itu berapa dengan cara QS2 sama dengan 3P2 min P1 min 4. Nah, jadi QS2T sama dengan 3 buka kurung P2 T pajaknya yaitu min 2 sehingga ditulis min 2 tutup kurung P1 min 4 dari belakang menjadi P2 3P2 min 6 min P1 min 4 sehingga menghasilkan 3P2 min P1 min 10. Nah kemudian baru kita masuk ke dalam rumus ini yang dimana QD1 sama dengan QS2T QD2 yang dimana QD2 nya yaitu P2 plus P1 sama dengan 3P2 min P1 min 10. Sebelumnya ini bilangan yang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri akan dipindah luaskan ke sebelah kanan sehingga menghasilkan min P2 plus P1
kita jumlahkan yang dimana yang berada di awal bilangannya itu P1, sehingga P1 ditambah P1 sama dengan 2P1. Nah, min P2 ditambah min 3P2 menjadi min 4P2 sama dengan min 16. Nah, yang ini kita kalikan menjadi 3 kali min 3 sehingga menghasilkan min 6P1 plus 4P2 sama dengan 16 dikali 3 48. Nah, ketika keduanya udah sama nih, kita perlukan dalam segi bilangan. Nah, teman-teman, ketika mendapatkan hasil begini, kita kurangi hasil dari barang 1 dan barang 2 yang kita tulis 6P1 plus 2P2 sama dengan min 16 dikurang min 6P1 plus 4P2 sama dengan 40. Min 6 dikurang min 6 sama dengan 0 karena hasilnya 0. Kenapa begitu? Karena min 6 ini, min ini ketemu min ini menjadi positif sehingga min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Karena dalam dulunya min, ketika min ketemu plus menghasilkan plus seperti itu. Tapi ketika angkanya sama seperti ini menjadi 0 hasilnya. Dan kita lanjut, 2 dikurangi 4 sama dengan min 2P. Nah, sama dengan min 16 dikurang 48 sama dengan minus 60. 8 tambah 6 4 sama masalah ini sehingga P2 sama dengan min 64 dibagi min 2. Sekarang P2 sama dengan 64 dibagi 2 dengan 18. Nah, ini kan kita baru salah. Min 64 dibagi 2 menghasilkan 30. Maaf ya teman-teman, keliru. Nah, kita kan baru mendapatkan hasil P2 sehingga kita harus mencari P1 nya juga, di mana nah, kita kan sudah menemukan P2 nya sama dengan 32. Kemudian kita mencari 6P1 nya dengan cara min 6P1 kita gunakan salah satu dari bilangan ini atau dari angka ya. Dari mau menggunakan barang pertama juga boleh, barang kedua juga boleh, sesuai selera masing-masing atau prinsip masing-masing gitu. Kalau saya menggunakan barang pertama yaitu min 6P1 ditambah 2P2 sama dengan min 16. Jadi min 6P1 tambah 2 yang dimana P2 nya kita udah ketahui yaitu 32, dimana kita kali 2 dikali 32 sama dengan min 16 menghasilkan min 6P1 ditambah 48 sama dengan min 16. Min 6P1 sama dengan min 16. Nah, 48 ini kita pindah-luaskan ke posisi sini menjadi ini kan 48 nya positif, kita pindah-luaskan menjadi negatif sehingga menghasilkan min 48. Nah, kemudian kita tambah min 6P1 sama dengan min 16 ditambah min 48 sama dengan min 60. 8 ditambah 6 sama dengan 4. Kali sisihkan 1, 4 ditambah 4 sehingga P1 sama dengan min 64 dibagi sama min 6 menghasilkan 10. Rasakan. Oke teman-teman, setelah kita mendapatkan P1 nya sama dengan 3,4 dan P2
6 min 2P1 plus P2. Nah, kita masukkan hasil P1 nya ini ke dalam sini, sehingga 6 min 2 dikali P1 nya, hasil dari P1 yaitu 3,4, tutup kurung ditambah P2 nya yaitu 4,2. Jadi 6 dikurang 6,8 ditambah 4,2. Kemudian kita kurangi 6 dikurang 6,8 sama dengan min 0,8 plus 4,2. Nanti ID1 nya sama dengan 3,4. Kemudian kita akan mencari ID2 nya, yaitu ID2 sama dengan 6 min P2 ditambah P1. Dengan 6 nya kita turunin, min P2 nya kita mendapatkan hasil 4,2 dan P1 nya 3,4, sehingga menghasilkan min 6 dikurangi 4,2 dapat menghasilkan 1,8. Kita tambah dengan 3,4, yaitu 5,2. Jadi dx Q 1T sama dengan 5,2 3,4, dan EQ 2T sama dengan harusnya ini 3,4. Jadi EQ 5,2,4,2. Jadi kita dapat menghasilkan EQ 1T sama dengan 3,4,3,4 dan EQ 2T sama dengan 5,2 di 4,2. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencari EQ sesudah subsidi. Jadi jika dua barang diberi subsidi S1 sama dengan 2 dan S2 sama dengan 1, maka kita akan tulis seperti ini terlebih dahulu. S1S sama dengan QS1S. Ini kita menggunakan QS1 dari sini, dan karena dia dikenakan pajak, jadi P1 plus 2, karena S1 sama dengan 2. Jadi 2-nya dimasukin ke dalam kurung seperti ini. Jadi 4 dan P1 ini terpisah. Jadi P1 ini dalam kurung bersama angka 2. Setelah ini tulis kembali yang ada di sini. Jadi tulis di sini. Jadi yang menjadi dalam kurung ini yang P1 plus 2 karena dia kena subsidi, mendapat subsidi. Setelah itu 4 dikalikan dengan P1 menghasilkan 4P1. 4 dikalikan dengan 2 menghasilkan 8. Lalu tulis min P2 dan min 6. Setelah itu gabungkan 4P1 min P2, 8 plus 8 min 6. Jadi plus 8 min 6 sama dengan plus 2. Jadi persamaan QS1S sama dengan 4P1 min P2 plus 2 untuk barang yang pertama. Lalu barang yang kedua caranya juga sama seperti yang tadi. P2 ini dimasukkan ke dalam kurung bersama S2 karena dia mendapatkan 1 subsidi. Jadi 3 dikalikan 3 kali P2 sama dengan 3P2, 3 dikali 1 sama dengan 3, dan ini diturunkan. Jadi QS2S sama dengan 3P2 min P1 plus 3 min 4 sama dengan min 1. Jadi persamaan QS2S sama dengan 3P2 min P1 min 1 untuk barang 2. Oke teman-teman, jadi kita akan mencari QS1. Maksudnya kita akan mengerjakan karena kita sudah menemukan QS1S nya dan QS2S nya. Jadi pertama-tama kita menuliskan dulu D1 dengan QS. Jadi D1 ini didapatkan melalui soal dari sini. Jadi kita akan tuliskan 6 min 2P1 plus P2 sama dengan QS1S diperoleh dari sini 4P1 min P2 plus 2. Jadi kita akan mendahulukan yang di sebelah kanan ini ke sebelah sini. Jadi min 2P1 plus P2, 4P dipindah luaskan jadi min 4P1 min P2 menjadi plus P2 sama dengan, kita turunkan 2, 6 yang di sini akan berpindah ke sini menjadi min 6. Jadi kita akan menjumlahkan hasil yang di sebelah kiri. Min 2P1 plus min 4P1 sama dengan min 6
P2 plus P2 sama dengan plus 2P2 sama dengan 2 min 6 sama dengan min 4. Jadi ini merupakan persamaan pertama. Jadi kita akan mencari persamaan keduanya untuk menemukan hasil P. Jadi kita akan menuliskan lagi D2 sama dengan QS2S P2 nya oleh 6 min P2 plus P1 sama dengan QS2S dari sini 3P2 min P1 min 1. Jadi tadi kita akan membebaskan yang di sebelah sini ke sebelah kiri. Tulis min P2 plus P1 min 3P2 plus P1 sama dengan turunkan min satunya, lalu yang 6 di sini akan berpindah menjadi min 6. Lalu kita menjumlahkan menjadi 2P1. Kita agar bisa disubstitusikan di eliminasi. Lalu min 4P2 sama dengan min 7. Agar dapat dieliminasi dengan persamaan 1, maka kita akan menyamakan P1 nya menjadi min 6. Oleh karena itu kita akan mengalihkan dengan min 3. Jadi hasil setelah dikali menjadi min 6P1 plus 12P2 sama dengan 21. Yang persamaan kedua. Jadi kita akan mengeliminasi. Jadi kita akan mengeliminasi kedua persamaan. Kita tulis min 6P1 plus 2P2 sama dengan min 4. Min 6P1 plus 12P2 sama dengan 21. Karena yang sini sudah sama, jadi kita tulis saja. Jadi ini persisakan 2P2 min 12P2. Jadi 2 sama dengan 12 min 10P2. Lalu min 4 min 21. Jadi min bertemu min menjadi plus. Ya. Maksudnya min jadi min 4 min 21 sama dengan min 25. Sorry, bukan plus yang plus saja. Jadi P2 sama dengan min 25 min 10. P2 sama dengan 2,5. Oke, kita sudah menemukan P2-nya. Baik, kita lanjut untuk menemukan P1. Cara mudahnya kan kita sudah menemukan P2. Jadi kita akan mengambil dari persamaan ini, kita akan tulis terlebih dahulu QS2S sama dengan kita akan mencari P1. Jadi kita tulis 3P2 min P1 min 1. Jadi hasil P2 tadi kita akan substitusikan ke sini dan kita akan menemukan hasil P1 dengan tulisan. Jadi 3 dikalikan 2,5 min P1 min 1 sama dengan 7,5 min P1 min 1. P1 akan pindah luas ke sebelah kiri dan menjadi plus P1 sama dengan 7,5 min 1. Jadi P1 sama dengan 6,5. Oke, kita akan mencari Q-nya selanjutnya. Jadi QS1S sama dengan kita akan mengambil persamaan ini dan kita akan mensubstitusikan nilai P dari kedua ini ke dalam persamaan QD1. Jadi tulis 6 min 2P1 plus P2. Jadi kita akan mensubstitusikan nilai P1 dan P2 ke dalam persamaan ini. Jadi 6 min 2 P1 nya adalah 6,5 plus P2 nya 2,5. Jadi 6 min 6,5. Jadi min 13 plus 2,5 sama dengan 6 min 13 15,5 sama dengan negatif 9,5. Jadi QS1S sama dengan 9,5. Kita akan mencari QS2S dengan cara yang sama. Masukkan persamaan QD 6 min P2 plus P1. Jadi kita substitusikan lagi 6 min 2,5 plus 6,5. Jadi 6 min 8 jadi 9 sama dengan min 3. Oke, jadi inilah jawaban. Inilah hasil dari substitusi setelah pajak. Jadi EQ1S sama dengan min 9,5 EQ2S sama dengan min 3,2. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke mencari total pajak yang diterima oleh pemerintah.
yaitu dengan rumus T1 yaitu 1, kemudian Q1T nya dari hasil sebelumnya yaitu 3,4 itu kurang ditambah T2 nya yaitu 2, lalu Q2T nya sama dengan 5,2. Lalu kita tambahkan, ini kita kalikan karena di dalam kurung ya, 1 kali 3,4 sama dengan 3,4 ditambah dengan 2 kali 5,2 yaitu 10,4. Ini kita jumlahkan jadi 3,4 ditambah 10,4 yaitu 13,8. Selanjutnya kita akan lanjut mencari total substitusi yang diterima oleh pemerintah dengan rumus S1 tambah Q1S ditambah S2 Q2S, di mana S1 nya sama dengan 2, Q1S nya itu sama dengan minus 9,5 ditambah dengan S2 nya itu 1, terus Q2S nya itu minus 3 sama dengan 2 kali minus 95 sama dengan minus 19 ditambah dengan 1 kali minus 3 sama dengan minus 3. Selanjutnya kita akan menjumlahkan antara minus 19 dengan minus 3. Minus 19 dengan minus 3 jadinya minus 22. Kita akan mengerjakan soal terakhir, di mana jika barang satu mendapat pajak T1 sama dengan Q1T, di mana persamaannya bisa dilihat dari persamaan sebelumnya yaitu 4P1 min P2 min 10 sama dengan 3,4. Jadi PS1 T sama dengan 3. Lalu jika barang dua mendapat subsidi sama dengan 2, maka QS2S yang didapatkan lalu sebelumnya yaitu QS2S sama dengan 3P2 min P1 min 1 yang menghasilkan PS2S sama dengan 2,5. Jadi kita sudah menemukan PS2T PS1T 3,4 dan PS2S 2,5. Dari selanjutnya kita akan mencari nilai Q-nya, QD1 sama dengan, kita akan menggunakan ini kembali. Kita akan tulis lagi persamaannya yaitu 6 min 2P1 plus P2, di mana kita akan substitusikan nilai P1 dan P2 ke dalam persamaan. Langsung substitusikan 6 min 2P1 3,4 plus 2,5. Jadi 6 min 2 kali 3,4 8, 6,8 plus 2,5 6 min 8 3 6 9,3. Jadi 6 min 9,3 yaitu negatif 3,3. Jadi QD1 sama dengan negatif 3,3. Lalu kita akan mencari QD2 sama dengan 6 min P2 plus P1 sama dengan 6 minus P2 2,5 plus P1 3,4 6 min 35,7 9. Jadi sama dengan 6 min 5,9 1,9 QD2. Jadi saya tulisin saja. Jadi EQ1S sama dengan 1,9 dan 2,5. EQ2S dan EQ1T sama dengan negatif 3,3 dan 3,4. Oke, jadi selesai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah dan kata. Wassalamualaikum